Baik, selamat sore, selamat siang, maupun selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan berkaitan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi eh, yang saya pernah pelajari itu berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana cara kita sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid itu tentunya dengan uh, melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya Bernardo Samuel, saya mengajar di SMA Fransiskus Kabupaten Manggarai, NTT. Baik, teman-teman, mari kita mulai saja. Apa mungkin ada pertanyaan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak sama-sama. Ya. Sebelumnya ada sebuah kutipan untuk hari ini, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Itulah bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada 3 pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama, apa konsekuensi dari keragaman murid yang ada di kelas saya? Dan bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Dan apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya dan bagaimana gaya belajar mereka? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini uh, tersirat dalam semua pemikiran kita, terutama kita sebagai guru, yang poin utamanya nanti itu tentunya berpacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya teman-teman, uh, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentunya menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kita harus perlu ketahui bahwa pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid yang perlu kita pahami itu adalah setiap murid yang duduk di kelas kita itu adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid itu pembelajaran yang memiliki keberagaman, memiliki lainan kebutuhan murid, supaya murid itu jangan adanya kesenjangan dalam proses pembelajaran. Ada juga kaitannya pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid itu ada kaitannya dengan standar pendidikan nasional. Berikutnya teman-teman, adapun beberapa keberagaman murid yang kita mungkin sudah lazim kita sudah kenal. Yang pertama, murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang untuknya. Murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan,
Namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Bahwa keberagaman murid itu dapat berupa murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu serta memiliki kesulitan dalam belajar. Tentunya keberagaman murid tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa betapa luas keberagaman murid kita. Maka sebagai guru, kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan yang sama dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang berikutnya adalah layanan kebutuhan murid. Layanan kebutuhan murid itu meyakini kita bahwa semua murid kita itu bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Setiap murid itu memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. Praktik pembelajaran perlu ditelah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Guru adalah kunci dari keberhasilan mengembangkan program pembelajaran murid di kelasnya. Ya. Yang berikutnya berkaitan dengan learning gap. Fakta bahwa murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditujukan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditujukan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada kaitannya dengan standar pendidikan nasional. Yang berikutnya adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Coba kita simak baik-baik sebuah ilustrasi. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 30 orang. Saat ini ia sedang mengajarkan materi tentang perkalian. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian di antara 32 murid di kelasnya tersebut, berencana melihat ada 3 murid yang selesai lebih dahulu. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembaran kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka 3 anak tersebut berencana memberikan 25 soal perkalian. Kita lanjut, berdasarkan ilustrasi tersebut, coba Bapak Ibu jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah strategi yang dilakukan Ibu Renjana itu tepat? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Dan yang kedua, apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Renjana? Yang ketiga, jika Anda adalah Ibu Renjana, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskanlah mengapa Anda melakukan hal tersebut. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu, kita sudah masuk di apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Serangkaian keputusan yang masuk akal. Misalnya penggunaan metode pembelajaran yang sesuai minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Keputusan-keputusan yang dibuat atau sebelumnya mengatakan keputusan yang masuk akal. Salah satu ada 3 keputusan yang dibuat. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas.
Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Melakukan penilaian berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang dapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Kita kembali ke ilustrasi sebagai Ibu Rencana tadi, bahwa keputusan Ibu Rencana memberikan soal yang sama kepada ketiga murid yang selesai lebih dahulu tidak dapat disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya yang pertama, bahwa karena diberikan tambahan soal dengan tujuan ketiga anak tersebut tidak mengganggu teman yang lain yang belum selesai. Yang kedua, ketiga murid tersebut mungkin membutuhkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Yang berikutnya adalah miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti guru harus mengajarkan dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajarkan 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lainnya. Bukan juga berarti bahwa guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran semrawut yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari atau membantu si A, si B atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berlari, berada yang berbeda dalam waktu yang menyelesaikan masalah. Lalu seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesiapan, kita harus mengetahui bagaimana kesiapan belajar murid. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bagaimana minat murid terhadap pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui atau memetakan profil belajar murid. Yang pertama kita berbicara tentang kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan
memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar murid. Tomlinson juga mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik biasanya akan menggeser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu supaya mendapatkan suara yang pas. Nah, ada beberapa cara untuk memetakan kesiapan belajar murid. Yang pertama itu adalah melakukan diagnosis awal kesiapan belajar murid. Contoh yang pertama di sini, pada pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Made ingin mengajar membuat karangan berbentuk narasi. Pak Made kemudian melakukan penilaian diagnostik, yang kemudian menemukan ada 3 kelompok siswa di kelasnya, yaitu kelompok A, murid yang mempunyai keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan mempunyai suku kata cukup kaya serta mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok B, murid yang mempunyai keterampilan menulis dengan struktur yang baik tetapi kosakatanya terbatas. Kelompok C, murid yang belum mempunyai keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun terbatas. Contoh yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Misalnya Bapak Ibu Guru, kita sudah membuat diagnosis awal tentang pengetahuan awal murid kita berkaitan dengan materi yang akan kita bawakan pada pertemuan berikutnya, maka beberapa hal ditemukan, misalnya berdasarkan kesiapan belajar mereka di sini, beberapa murid telah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar. Jadi tugas mereka itu nanti, entah itu berapa orang, murid itu diminta mengerjakan soal tantangan mengaplikasikan konsep keliling, salah satu contohnya. Sedangkan murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar, menggunakan bantuan benda-benda konkret, menghitung keliling bangun datar, misalnya menggunakan lidi atau sedotan. Yang ketiga, beberapa murid yang belum memahami konsep keliling, murid akan mendapat pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Maksud pembelajaran eksplisit adalah melakukan pendampingan secara individu atau pendampingan secara lebih mendalam terhadap individu atau murid-murid yang belum mampu memahami konsep keliling itu sendiri. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Baik, saya lanjut teman-teman. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran berbasis minat diantaranya yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar murid. Cara menarik minat belajar murid, yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan. Dan menciptakan konsep pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, menciptakan kesempatan untuk belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Kurikulum Merdeka itu merekomendasikan pembelajaran problem based learning. Itu lebih cocok mengomunikasikan nilai-nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Untuk membantu guru mempertimbangkan pilihan mungkin dapat diberikan murid, guru dapat mempertimbangkan area minat dan moda ekspresi yang mungkin digunakan oleh murid mereka. Misalnya Bapak Ibu guru bahwa minat mereka itu adalah seni rupa, atau minat mereka itu adalah literatur, puisi, prosa, fiksi. Minat mereka itu adalah teknologi. Nah,
moda ekspresi atau tugas dalam proses pembelajaran berdasarkan minat, nanti mereka akan misalnya merancang bangun atau model, merancang bangun datar atau bangun ruang, merancang grafis atau lukisan. Itu contoh-contohnya. Contoh mengidentifikasi memetakan tujuan belajar murid. Butik ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putik lalu meminta murid berlatih membuat teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu, sedangkan murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah kerajinan tangan tertentu, dan sebagainya. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur. Yang berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Sedangkan profil belajar itu ada 3: visual, auditori, dan kinestetik. Visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan peta grafik, dan organizer. Auditori, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak, merenggangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan lain sebagainya. Contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid. Pak Neon akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajarannya itu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Neon telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, Pak Neon lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak gambar atau alat-alat bantu visual saat menjelaskan. Yang kedua, menyediakan video yang lengkap, penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Yang ketiga, membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Pak Neon akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar murid dapat menikmati pemahaman. Pada saat memberikan tugas, Pak Neon memperbolehkan muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup, dan murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance atau role play. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Ini adalah beberapa contoh pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten. Contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajar mengenai ekosistem. Setelah melakukan analisis profil gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil atau gaya belajar. Audio, visual, materi melalui video pembelajaran, kinestetik mengobservasi lingkungan sekitar, dan audio mendengar lagu tentang makhluk hidup. Contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar.
Kesiapan belajar itu tentunya guru dapat melakukan uh, diagnosis awal dengan kuis kah atau dengan asesmen kah atau juga dengan wawancara juga bisa. Guru melakukan pre-assessment untuk mendapatkan pemetaan peserta didik berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Nah, sehingga ketika guru sudah melakukan wawancara atau melakukan tes diagnosis awal, maka uh, guru menemukan tiga kelompok kelompok siswa berdasarkan kesiapan belajar. Kelompok satu misalnya kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan, ya, penjumlahan diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka seperti ini. Sedangkan kelompok dua, kelompok peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang tanpa media menggunakan pola dari hitungan lompat. Sedangkan kelompok yang ketiga, kelompok peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian menggunakan beberapa strategi mental map untuk mulai lancar perkalian. Sehingga ada tingkatannya Bapak Ibu antara ini. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses berdasarkan minat. Pada mata pembelajaran matematika di kelas 2 mengenai satuan ukur, peserta didik dapat mencoba menggunakan mistar untuk mengukur panjang objek sesuai dengan minatnya. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat. Ya. Misalnya pada pembelajaran tujuan pembelajaran tadi adalah mengenai satuan ukur. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru menemukan 3 kelompok dalam kelas itu dalam berdasarkan minat mereka. Kelompok satu misalnya peserta didik yang menyukai alam atau menyukai alam dapat mengukur lingkaran pohon tinggi pohon maupun tanaman itu sendiri. Kelompok 2 yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas, sekolah atau rumah. Kelompok 3 kelompok peserta didik yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh atau tinggi lompatan yang dapat dilakukan. Yang berikutnya adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Pada mata pelajaran IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan gaya belajar, yang audiovisual itu menggali informasi melalui video pembelajaran, sedangkan yang kinestetik menggali informasi lewat lingkungan sekitar, sedangkan yang visual menggali informasi melalui buku atau infografik. Diferensiasi produk. Produk merupakan hasil akhir. Bapak Ibu guru, diferensiasi produk ini betul-betul penekanannya itu adalah pada produk, pada produk. Misalnya video, wawancara, alat peraga. Bisa berdasarkan gaya belajar produknya, bisa berdasarkan minat untuk hasil produknya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar di bawah akun YouTube saya, sehingga nanti ada timbal balik mengenai apa yang saya lakukan ini, dan ada perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Kemarin ada pertanyaan berkaitan dengan apakah pembelajaran diferensiasi itu harus dibawakan sekaligus dalam proses pembelajaran. Tidak Bapak Ibu, tergantung kitanya. Kita mau menekankan tentang konten kah, mau menekankan tentang proses kah, atau mau menekankan tentang produk. Kalau mau menekankan tentang proses, sesuaikan dengan tahapan-tahapan pembelajaran. Dan bagaimana kalau guru membawanya 3 sekaligus? Tidak apa-apa. Intinya sudah dipersiapkan dengan baik-baik. Untuk contoh pembelajaran, modul pembelajaran diferensiasi, kalau ada yang butuhkan silakan tinggalkan chat di kolom komentar. Sekian dari saya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Salam hormat dari saya, Bernardo Samuel, dari SMA Franciscus Saverius Ruteng. Selamat sore.